Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Celebes People di rumah? Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karibosi dalam tema hari ini yang akan mengangkat tema seputar Imlek di tengah pandemi. Baik, pemirsa, Tahun Baru Imlek merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Tionghoa. Namun perayaan yang meriah, layaknya perayaan Hari Raya, kini harus digelar dengan cara yang berbeda. Wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kini mengharuskan semua orang untuk tetap menjalani protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Baik Celebes People, seperti apa dan juga bagaimana perayaan Imlek tahun 2022 ini? Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Celebes TV, yakni ada Bapak Yong Rizla selaku Ketua Permabudis Sulawesi Selatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat datang di studio Celebes TV, Bapak. Terima kasih, Bu. Baik, kemudian ada AKP Lamdo KS selaku Kasih Humas Polrestabes Makassar. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga hadir ya di studio Celebes TV. Pertama, saya langsung bertanya ke Bapak Yongris saja ya, Pak ya. Pak, pandangan Bapak terkait perayaan Imlek di tahun 2022 ini yang di tengah pandemi. Silahkan, Pak. Ya. Jadi kita masih suasana pandemi saat ini. Ya, memang orang-orang ini sudah ingin sekali merayakan Imlek secara normal ya, tapi ya mengingat kondisi seperti ini ya terpaksa kita harus memang ikut betul-betul prokes yang ketat. Apalagi beberapa hari lalu dari Menteri Agama sudah keluarkan juga edaran untuk perayaan Imlek ini dilakukan dengan betul-betul ketat. Apalagi di daerah Jawa, Jakarta, Surabaya misalnya, kasus Omikron itu kan makin tinggi. Makin tinggi ya Pak ya, di Makassar juga udah ada ya? Nah, di Makassar sudah ada meskipun masih di bawah 10 ya, tapi itu pun yang terdeteksi, kita tidak tahu yang tidak terdeteksi. Tapi ya bagaimanapun juga kita tahu bahwa masih ada ancaman pandemi seperti itu, sehingga kita ingin Imlek yang sebenarnya adalah perayaan sukacita itu jangan sampai menimbulkan penderitaan untuk orang lain. Seperti itu. Ya, jadi kita harap mudah-mudahan Imlek tahun ini tetap kita rayakan, tetapi kita rayakan dengan lebih dengan lebih berhati-hati, tidak berkerumun, tidak terlalu banyak orang gitu ya. Tetapi maknanya tetap jalan. Begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Lamdo, Pak. Dari pandangan Bapak sebagai aparat kepolisian sendiri ya, pengamanannya seperti apa sih Pak di Imlek kali ini? Terima kasih Mbak Ajra. Ini perayaan Imlek ini kan sudah masuk kalender Kamtimas Polri, khususnya masuk Polrestabes Makassar. Jadi kita sudah setiap tahun kita memang sudah programkan, sudah mulai masuk dalam kalender Kamtimas. Untuk tahun ini kan Imlek untuk yang kedua pandemi, karena tahun 2020 kan belum sudah COVID tapi belum happening di Indonesia ya Pak ya. 2021 dan 2022. Tahun ini kita sudah siapkan personil untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita yang merayakan Imlek dan tempat-tempat keramaian lainnya yang berpotensi terjadinya kerumunan massa. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Yongris lagi Pak. Ya. Pak, temanya tahun ini Imlek apa Pak? Tema tahun ini kita sepakati untuk nasional itu cinta kasih dalam kebinekaan. Cinta kasih dalam kebinekaan. Seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi gini, kita tahu bahwa dalam suasana pandemi seperti saat ini, apa sih yang kita sangat butuhkan sekali? Dalam kondisi sosial, ekonomi seperti ini, yang kita butuhkan itu sebenarnya bagaimana ada kepedulian, care, ya, kepedulian, baru respect ke orang gitu. Dan ingin bagaimana menyelamatkan kehidupan ini menjadi lebih sehat kembali. Dan inti dari bagaimana kita peduli sama orang itu harus ada cinta kasih. Cinta kasih. Tidak mungkin kita bisa peduli ke orang kalau nggak ada kasih sayang kita, kan nggak ada cinta kasih. Itu yang pertama. Jadi cinta kasih itu sangat kita butuhkan sekali, khususnya di tahun 2022 ini, orang bilang tahun macan. Tahun macan. Maknanya apa sih Pak tahun macan itu? Wah, ini panjang maknanya nih. Saya selesaikan dulu satu ya. Tadi cinta kasih. Lalu yang kedua itu kebinekaan. Jadi Indonesia ini kan ya sangat beragam etnis, budaya, agama. Nah, kita sangat berharap juga
Dengan cinta kasih ini kita bisa punya kepedulian yang tinggi ya kepada orang-orang yang lintas agama, lintas etnis, sehingga kita bisa ikut bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa kita saat ini. Gitu sebenarnya tujuannya. Nah, kembali ke masalah makna tahun macan. Jadi sebenarnya tahun macan itu salah satu musim lah ya, tidak saya bilang ya, salah satu musim di antara 60 musim yang ada. Jadi musim ini bukan berarti musim hujan, musim apa, tapi jadi disebut dengan nama-nama hewan itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa tahun ini itu konstelasi bulan, bintang, matahari, bumi itu dalam struktur tertentu dan itu punya pengaruh ke dalam kehidupan kita. Nah, ini kondisi saat ini itu disebut tahun macan dengan kondisi tertentu ya. Orang bilang bahwa, saya bukan ahli fungsi, tapi ya kita banyak mendengar orang mengatakan bahwa di dalam tahun macan seperti ini kondisi kehidupan itu akan lebih bergeliat, dinamis dan semangat gitu. Nah, seperti macan yang lebih garang gitu ya, lebih garang, lebih berani gitu. Jadi kita sangat berharap sekali sebenarnya di tahun macan ini pertumbuhan ekonomi kita, lalu akselerasi bisnis, perekonomian itu bisa lebih bisa lebih menggeliat, sehingga kita sangat mengharapkan ya kehidupan masyarakat, kemakmuran, perekonomian, kesejahteraan masyarakat itu bisa bertumbuh. Seperti itu. Baik Bapak Yongris, saya ke Pak Lamdo. Pak, melihat dari tadi pengamanannya di sejumlah titik, apakah pengamanan Imlek tahun kali ini ketat Pak? Atau ada kelonggaran? Dalam menentukan ketat atau longgar pengamanan tidak ada. Kita perlakukan sama, tergantung dari perkembangan situasi dan kondisi lapangan. Seperti itu. Kita sesuai dengan situasi. Dan untuk tahun ini walaupun kita sudah prediksi bahwa Kota Makassar tetap dalam keadaan aman dan kondusif, namun kita tetap maksimum dalam melaksanakan pengamanan, terutama seperti nanti malam. Kita sudah mulai melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat kerolenan, dan kita sudah menyiapkan personil untuk melaksanakan patroli skala besar berkolaborasi dengan TNI dan pemerintah Kota Makassar, berpatroli yang saya sebutnya tadi di tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat yang dinilai rawan terjadi gangguan Kartumas, agar sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang melaksanakan Imlek tetap melaksanakan dengan tenang tanpa ada kekhawatiran. Seperti itu. Lalu Pak, personil yang diturunkan berapa sih Pak? Keseluruhan? Iya, untuk secara keseluruhan itu ada sekitar 300-an lebih. Karena di wilayah Polrestabes Makassar ini ada 13 vihara dan kelenteng. Itu tersebar di 4 kecamatan, yaitu Polsek Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang ada 7, Kecamatan Bontola ada 3, Kecamatan Makassar ada 2, dan Kecamatan Mariso ada 1. Jadi 13 tempat ibadah yang diperkirakan akan melaksanakan kegiatan ibadah Imlek seperti itu. Ya. Baik, jadi personil yang diturunkan oleh pihak Polrestabes Makassar sebanyak 300 personil. Itu dari pihak kepolisian? Itu pihak kepolisian sendiri. Dan itu bisa tergantung situasinya. Tergantung situasi lagi. Personil kan tidak ada libur, tetap standby. Jadi ada yang standby juga nih kalau kemungkinan tidak bisa ada perubahan. Ya, masa ada perubahan situasi. Ya. Tapi kita akan tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Siap Pak Lindo. Pak Yongris, Pak, perayaan Imlek tahun ini apa bedanya sih Pak dengan tahun lalu? Hampir sama. Hampir sama. Tahun lalu ya. Temanya pasti berbeda ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kan tahun ini dan tahun kemarin sama ya Pak ya. Cuman beda tema saja. Kegiatan-kegiatannya yang beda. Jadi Imlek ini sebenarnya selama ribuan tahun dirayakan sebenarnya punya satu makna yang sama, yaitu makna bakti sebenarnya. Makna bakti. Jadi Imlek itu sebenarnya syarat dengan makna bakti. Bakti kepada keluarga, bakti dari seorang anak ke ibunya, lalu bakti kepada bangsa, bakti kepada negara, bakti kepada leluhur gitu. Oleh sebab itu, makanya kalau kita lihat orang-orang Tionghoa di saat-saat Imlek seperti ini, kalau Anda juga lihat begitu banyak orang-orang Tionghoa itu saat ini menjelang Imlek pergi bagi-bagi bingkisan. Iya, betul itu angpau. Iya, bagi angpau. Itu bakti kepada masyarakat sebenarnya. Lalu ada banyak dibuat bantuan-bantuan untuk kemanusiaan, itu bakti untuk bangsa, untuk negara. Lalu
Di saat Imlek juga ini bakti kepada keluarga. Jadi orang-orang ini yang dari jauh itu ya seperti Lebaran ya Pak Lando, mereka datang ke rumah. Jadi yang dari Jakarta datang ke sini, Surabaya datang berkumpul di tempat yang paling tua. Nah, ini malam mereka adakan reuni keluarga, makan bersama. Nah, biasanya pergi ke kelenteng. Ya. Cuma sayang kelentengnya ini tahun tutupnya jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore ini udah tutup karena tutup ya, Pak, ya? pembatasan waktu juga ya. Nah, tapi besok itu saatnya bagaimana bakti kepada sosial. Jadi orang-orang saling berkunjung, saling mengucapkan ucapan selamat, mempererat kembali silaturahmi. Itu sebenarnya makna Imlek di situ. Nah, cuma ini tahun dengan tahun lalu yang masih pandemi ini, kegiatan-kegiatan publik itu lebih banyak kita adakan secara online. Jadi contohnya misalnya kalau dulu-dulu kita sering adakan acara-acara di satu tempat, ketemu bisa sampai ribuan orang. Nah, ini tahun ya terpaksa kita adakan secara online. Secara online Ya, tanggal 5 kita adakan itu secara online. Ada acara-acara yang lain, dialog budaya, ada acara donor darah atau kita adakan khusus untuk acara temu hati Imlek, itu kita adakan online. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, perbedaan yang paling terasa nih dari perayaan Imlek 2 tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya apa sih Pak? Oh ya, jelas tahun-tahun iya lebih semarak ya. Lebih semarak. Kalau Anda ini tahu bagaimana tahun-tahun lalu itu selalu ada pawai, arak-arakan budaya, lalu kelenteng-kelenteng itu misalnya penuh dengan orang berkunjung, lalu barongsai juga main di setiap tempat gitu. Jadi ya akhirnya kalau setelah adanya pandemi seperti ini ya terpaksa kita agak lebih lebih rem lah kegiatan ya. Tujuannya supaya kita ingin masyarakat ini lebih sehat. Lebih sehat seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Lando, Pak kita sudah tahu ya titik vitalnya di mana di 13 kelenteng ini ya Pak ya. Kemudian di mana lagi sih Pak personil akan diturunkan dan berapa personil di setiap titiknya Pak? Oh ya, ini saya perjelas lagi untuk 13 kelenteng vihara itu untuk wilayah Polrestabes Makassar. Oh iya. Karena Kota Makassar ini ada 2 Polres. Iya. Ada Polrestabes Makassar, ada Polres Pelabuhan. Iya, jadi Jalan itu Sulawesi. Ini kita hanya yang saya sebutkan Ujung Pandang, Bontoala, Makassar dan Marisa itu wilayah Polrestabes. Itu menurunkan personil sekitar 300-an. Oh, jadi ada 2 Polres ini yang mengcover ya Pak ya? Iya, mengcover karena Kota Makassar ini ada 2 Polres. Ada 2 Polres. Polrestabes Makassar dan Polres Pelabuhan Pak. Ya, betul. Ya, itu tadi bahwa selain sentra-sentra yang sudah pasti itu tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian lainnya, tempat misalnya ada perbelanjaan atau toko-toko yang misalnya jual kembang api, kita wasi juga supaya kalau seperti waktu Nataru kemarin kan pengawasan ketat terhadap kembang api dan mercon-mercon dan petasan itu. Jadi kita harapkan tahun ini juga seperti yang Nataru kemarin kan situasinya kondusif, tidak ada petasan-petasan yang kembang api yang bisa menyebabkan yang masif itu, karena itu kan mengganggu baik yang beribadah maupun orang lain yang terganggu. Seperti itu. Jadi kemungkinan berapa sih Pak di setiap titik kelenteng yang disebar? Berapa personil sih Pak? Itu minimal 12 orang. Itu ada yang berpakaian dinas seperti ini, ada yang berpakaian preman. Seperti itu. Termasuk yang patroli Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, daerah vital penjagaannya selain di tempat itu, gimana saja Pak titik-titik mobilitas yang diperkirakan akan membludak orang-orangnya? Seperti yang sampaikan Pak Ingros tadi bahwa tahun ini kan ada masih pembatasan. Jadi kita tetap melaksanakan pengamanan di tempat-tempat yang biasa rawan terjadinya misalnya perkelahian kelompok. Masa karena Kota Makassar ini kan kadang-kadang terjadi perkelahian tanpa tidak tahu sebabnya. Apa sebabnya itu lagi kita harapkan ini untuk masyarakat terutama menjelang Imlek untuk tetap menunjukkan toleransi yang tinggi, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu warga negara lain yang melaksanakan Hari Raya Imlek. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan pengamanan agar situasi Kota Makassar tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Kemudian Pak Lando, dari tahun-tahun sebelumnya, apakah memang sering terjadi atau ada nih kasus kericuhan pada saat perayaan Imlek atau perayaan-perayaan lain?
Untuk peran Imlek selama ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada ya Pak ya. Jadi aman kondusif saja. Aman dan Tapi kondusif. kita mengantisipasi. Tapi tetap ada, tetap kita maksimum melaksanakan pengamanan. Kita tidak boleh lengah. Seperti itu. Tetap memberikan pelayanan yang sama terhadap semua golongan agama yang melaksanakan hari raya. Seperti itu. Jadi kemudian di sejumlah titik vital dan juga kelenteng dikerahkan di prosedur untuk menjaga. Selain itu apakah ada penjagaan mobile? Iya ada itu, seperti nanti malam kita Patroli. sudah patroli dan kita sudah siapkan personilnya. Nanti malam itu sekitar 90 personil termasuk yang besok, belum yang penjagaan tetap di kelenteng-kelenteng dan vihara Pak Yombes. Dan nanti malam juga ada Forkopinda akan melaksanakan pemantauan di tempat-tempat ibadah yang mungkin nanti ditentukan tempat ibadah mana saja, seperti pada saat Idul Fitri, Natal dan Imlek. Jadi kita memberlakukan semua sama, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Kalau tujuan mobilitasnya sendiri di Kota Makassar di mana aja sih Pak? Itu tadi saya bilang, selain membackup yang sudah tugas di tempat-tempat ibadah, kan ini diperkuat Saja ya Pak ya, oleh mobilitas ini. supaya itu ada istilah polisian, kita menghindari terjadinya pertemuan antara N itu niat, Iya. dan K kesempatan. Kalau N dan K bertemu ada kejahatan. Ada kejahatan. Jadi kita harapan itu ada kesempatan tapi tidak ada niat, itu paling bagus. Jadi sebelum K dan ini bertemu, polisi sudah lebih dahulu turun. Ada kan istilahnya, polisi itu preemptif, mendirikan penyuluhan bisa himbauan. Kalau preventif seperti itu melakukan patroli, itu preventif, pencegahan. Kalau sudah terjadi kejahatan, itu tindakan represif, penegakan hukum. Baik Pak Alam. Tambahkan sedikit ya. Tapi sebenarnya masalah pengamanan itu memang bukan hanya tugasnya kepolisian. Yang memang paling penting itu kita internal ya. Jadi kami juga sudah sampaikan ke seluruh tempat-tempat ibadah Orlando bahwa ya khusus untuk secara internal ke dalam ya kita harus lebih waspada juga sebenarnya. Kita tidak tahu ya, ini bukan soal pandemi aja Pak, tapi kita tidak tahu, jangan sampai ada yang orang yang sudah punya niat-niat tidak baik, misalnya bawa buah lagi atau apa ke dalam tempat ibadah gitu ya. Jadi kita harus waspada untuk semua kondisi seperti, dan kepolisian ini memang umumnya kan yang menjaga di luar ya Pak. Gitu, yang di dalam ini tidak ditahu. Dari pihak sendiri ya Pak ya. Iya, jadi selain menghimbau. Ya, jadi dua sebenarnya tugas utama kita secara internal, pengurus kelenteng dan wihara. Yang pertama adalah bagaimana mencegah sampai pandemi itu tidak menyebar dalam kelenteng itu. Yang kedua, bagaimana bisa mengawasi orang-orang yang masuk di dalam kelenteng agar tetap aman gitu dari segi kriminalitas ya. Gitu Bu. Seperti itu. Baik Pak. Tugas bersama lah. Koordinasi juga dari pihak kelenteng, masyarakat yang melaksanakan juga. Betul. Tapi sekarang masyarakat sudah banyak yang teredukasi ya Pak ya, secara naluriah dan alamiah nih. Oh, kita harus pakai masker, keluar rumah tuh udah kayak yang udah kebiasaan. Iya, kebiasaan yang kita nggak bisa tinggalkan lagi. Justru kalau kita nggak pakai masker kok rasanya aneh ya Pak ya. Perilaku sosial, adaptasi sosial. Kita keluar apa yang dilupa nih, padahal masker yang dilupa. Baik Pak Yombes, bagaimana dengan persiapan kelenteng sendiri Pak? Ya, jadi persiapan kelenteng itu sebenarnya sudah sejak 1 bulan. Sejak 1 bulan? Ya, sejak 1 bulan lalu itu kelenteng itu sudah melakukan persiapan, termasuk bersih-bersih kelenteng, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan baksos ya, kegiatan baksos, lalu misalnya persiapan persiapan itu sebenarnya sudah. Tapi kegiatan persiapan ini tidak dilakukan seperti yang tahun-tahun lalu, itu lebih semarak ya. Tapi dilakukan dengan lebih tidak terlalu banyak orang lah untuk kegiatan-kegiatan internal kelenteng itu. Begitu juga kalau kita lihat tahun-tahun lalu itu kan ramai sekali lampion dipasang di mana-mana, sekarang tidak begitu banyak lagi gitu. Pertunjukan juga biasa pertunjukan juga sama sekali sudah tidak ada. Jadi kalaupun ada pertunjukan seperti misalnya pertunjukan barokah tidak pernah lagi kita buat selama masa pandemi, tidak pernah kita buat lagi di tengah jalan atau di depan kelenteng. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di dalam pusat perbelanjaan seperti mall, di mall itu ya masih ada. Barongsai itu masih sering tampil di situ, gitu. Nah itu, jadi kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat
keceriaan masyarakat itu di dalam tempat yang masih bisa kita kontrol jumlahnya. Jadi persiapannya sudah satu bulan sebelum Dan hari H ya Pak ya? Imlek itu berlangsung sampai Cap Gome tanggal 15 Tanggal 15 Februari. Dari tanggal 1? Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Februari. Wah, jangkanya sangat panjang ya Pak ya, 15 hari. Tapi untuk perayaan setahun sekali ini sepertinya memang waktu yang cukup begitu Pak? Ya, kita sudah bersyukur lah sejak tahun 2001 kan sudah dapat hari libur ya. Iya. Hari libur ini ya hadiah dari pemerintah juga untuk orang-orang Tionghoa itu bisa melaksanakan budayanya. Dan ini sangat syukur sekali, kita bersyukur sekali kepada Gus Dur, presiden kita yang keempat itu mencabut banyak sekali regulasi-regulasi yang sangat mendiskriminasi pada saat itu. Dulu orang merayakan Imlek nggak bisa, barongsai nggak bisa gitu. Ya sekarang ini setelah reformasi, nah orang-orang sudah bisa melakukan interaksi budaya. Interaksi budaya. Itu sangat bagus. Barongsai itu juaranya barongsai dunia Pak. Yang dari pemain di atletnya barongsai yang dari Kalimantan itu orang Toraja. Oh, iya orang atlet dunia Pak. Baik. Jadi ya di sini juga banyak orang-orang Bugis, orang Makassar. Akhirnya barongsai itu bisa jadi jadi satu kesempatan ajang untuk bisa orang saling berinteraksi. Baik Pak Yongris, Pak di perayaan Imlek pandemi ini ya Pak ya, 2 tahun ini, apa sih Pak perayaan yang paling dihilangkan dari perayaan Imlek? Jadi memang pandemi ini membuat perubahan sangat mendasar sekali dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya dalam kehidupan masyarakat juga, tapi dalam kehidupan budaya kita. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan Imlek itu yang ditiadakan. Contoh misalnya kegiatan Cap Gome misalnya. Yang lalu Pak, selalu setiap kali malam Cap Gome itu kita buat di Jalan Sulawesi kayak pasar malam di situ. Orang-orang itu tumpah ke situ, tidak lagi mengenal etnis, agama, budaya, pokoknya semua kumpul di situ. Ya, lalu bisa saling berbaur di situ. Jadi Cap Gome ya Pak yang paling terasa? Itu salah satu perayaan Cap Gome. Yang kedua, perayaan-perayaan yang lebih bersifat silaturahmi massal. Dulu ada acara Painien, temu hati Imlek. Nah sekarang ini diadakan secara Zoom. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita ini sebenarnya Pak lebih banyak berubah yang kegiatan yang lebih bersifat fisik. Tetapi yang bersifat hati itu enggak tetap. Jadi misalnya saja saling berkunjung ke rumah. Ini juga sangat berubah sekali. Dulu itu kita di saat Imlek pasti kita sepanjang dari pagi sampai malam kalau bisa berkunjung ke rumah-rumahnya teman-teman kita. Saat ini orang-orang sudah membatasi diri dan orang-orang juga khawatir untuk didatangi Pak. Jangan sampai dia datang ini penyakit bawa COVID gitu ya. Pulangnya sih bawa angpau, tapi datangnya bawa COVID. Jadi akhirnya nggak sebanding ya Pak ya? Nggak sebanding. Jadi orang-orang ini jadi khawatir juga jangan sampai dia datang mencelakakan tuan rumah gitu ya. Nah akhirnya tapi silaturahmi tetap jalan. Silaturahmi itu lewat telepon, lewat Zoom gitu. Jadi sekarang sudah ada mulai kebiasaan baru Pak Lando. Dia bikin satu link khusus untuk kunjungan ke rumah. Jadi kalau mau kunjungan ke rumah saya, cukup masuk ke link saya ini, link Zoom. Datang ke sana, apa kabar, selamat Imlek, udah. Itu bentuk ampunya apakah juga ada perubahan seperti ditransferkan? Kalau mau ampo juga boleh. Jadi ada juga yang begitu. Ada yang begitu Pak? Iya, jadi ada juga yang penyampaian lewat Zoom, lalu amponya itu ditransfer lewat lewat misalnya ada Sakuku, lewat OVO, lewat Gojek, dan sekarang semua e-commerce ya Pak ya? Iya, kalau kita lihat itu di misalnya contoh ya, ini bukan mau promosi BCA misalnya, di Sakuku itu tuh Pak, kalau kita mau transfer ke orang kita bisa pilih mau angpau yang bagaimana modelnya. Baik. Jadi yang kita kirim itu angpau betul. Baik Pak Yongris, sangat menarik pembahasan kita ya. Jadi perubahan-perubahan dan juga kegiatan yang ditiadakan memang Pak ya, karena keadaan pandemi ini sangat berubah dan kita juga berharap sih kedepannya akan ada di Indonesia ya berubah dan kembali pulih agar kita semua bisa merayakan hal-hal baik ya Pak ya. Sudah sulit kembali normal.
Makanya orang bilang kembali ke normal yang baru. Normal yang baru. Ini normal ya Pak ya. Normal. Baik, Pak, waktu berkunjung di kelenteng seperti apa sih Pak? Apakah ada perubahan dan juga Iya. sama seperti tahun sebelumnya? Betul. Jadi kunjungan ke kelenteng, ke wihara itu ada 2 pembatasan. Dua Yang pembatasan. pertama itu jumlahnya. Jumlahnya? Ya, jadi jumlah dari umat yang berkunjung ke wihara itu kita batasi 50%. 50%. Jadi ya 50% ya, kalau sudah full dicegah dulu masuk, nanti sudah ada yang keluar baru masuk lagi gitu. Itu yang pertama. Lalu dari segi jam juga. Nah, kelenteng-kelenteng di Makassar saat ini umumnya mereka itu buka seperti hari ini itu sampai ada kelenteng Kuan Kong itu hanya sampai jam 4. Jam 4 sore ya Pak sore ya? ini ya. Lalu ada kelenteng lain itu sampai jam 5 saja. Mereka khawatir kalau terlalu malam bukanya nanti terlalu rame, karena malamnya kan yang rame. Ya, nanti ini malam enggak, mereka sudah tutup jam 5 Pak. Nah, besok pagi mereka buka. Kalau yang tahun-tahun lalu bukanya itu kan dari pagi sampai malam juga, atau sore mungkin jam 5 ya, di hari raya itu. Nah, ini dibatasin mereka buka hanya sampai jam 1 siang. Jadi memang dalam tradisi orang-orang Tionghoa itu yang paling penting itu bagaimana caranya mereka beribadah di kelenteng, di wihara itu untuk membuka hari. Membuka hari. Jadi ini malam mereka itu sembahyang untuk menutup tahun. Mereka besok apakah di rumah ataukah mereka ke wihara, ke kelenteng itu untuk berdoa. Kalau hari ini mengucap syukur, besok tanggal 1 itu mereka itu mengucapkan harapan. Jadi mereka mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk tahun 2022 yang lebih baik. Jadi besok itu awal yang ada pepatah dalam bahasa Mandarin, ribuan kilometer perjalanan itu hanya ditentukan dari langkah awal. Nah, ini langkah awal besok. Besok ya Pak tanggal ya? 1. Baik. Ya, tanggal 1 Imlek. Baik, jadi besok adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang di tahun 2022 ini ya? Ya, di Baik. pembacaan ini. Baik Pak, jadi saya pertegas lagi, tidak ada perayaan barongsai dan juga apa tadi yang lainnya? Barongsai ada tapi hanya di mall-mall. Hanya di mall-mall? Ya, tapi kalau di kelenteng nggak ada. Nggak ada, jadi itu ya Pak ya. Baik, Ya. saya ke Pak Lamdo. Pak, pengamanan dilakukan dengan berbagai unsur. Apa saja sih Pak itu? Ya, dari TNI juga, ya. dari Satpol, dari Ormas, termasuk yang kita paling utama tadi sampai Pak Yunus dari Dari pihak kelenteng sendiri? karena kita melakukan pengawalan kan tetap ada koordinasi, termasuk untuk mengetahui jadwal kegiatan di Bali. Kalau di wihara tertentu kalau tidak kita dapatkan kan kita Bisa komunikasi ya? komunikasi. Betul. Jadi seperti itu. Kemudian Pak, sampai kapan sih Pak ini pengamanannya? Kan ini perayaannya 15 hari. Apakah ada kelanjutan dari 15 hari itu pengamanan seputar perayaan Imlek ini? Ini kan untuk Imlek kan mulai hari ini pengamanannya sampai besok, dan tergantung kalau masih ada kegiatan di sini kan Kami sudah koordinasi dengan dari kepolisian. Memang ada 3 saat yang paling ramai Pak biasanya, yaitu hari ini ya, dengan besok, ya. Lalu hari ke-8 tanggal 8 Pak. ya. Jadi dari Tanggal pihak 8 kepolisian sendiri Pak, ada koordinasi kita. koordinasinya. Ya. Maksudnya saya ke Pak Lamdo Pak, jadi sampai kapan nih Pak batas pengamanannya? Yang dari kepolisian? Kepolisian kan tidak ada batas waktu. Pengamanan untuk ini Ada di Imlek itu yang saya lihat tadi hari ini, besok sampai malam. Sampai malam besok ya Pak ya? Itu kan sudah seperti protap. Nah, tergantung dari itu kegiatan yang selama ini ada. Kalau memang ada, ini bilang Pak Yunus Cap bomingnya. tanggal 8. Ya, tanggal 15. Kan selama ini sudah kita laksanakan pengamanan. Jadi peristiwa untuk pengamanan itu Iya. intinya Pak ya, Iya. hari ini, besok dan malam ya, besok malam sama. seperti itu. Iya. Pak, biasanya apa yang diantisipasi di sebelum-sebelumnya dan tahun ini? Apa sih Pak yang perlu diantisipasi dari pihak kepolisian dan pengamanan? Ya, segala bentuk gangguan yang dia keamanan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari yang merayakan Hari Raya Imlek. Tidak ada bahwa ini kasus tertentu, tidak, karena ini selama ini kalau ini kan tidak ada riwayat hal yang, tapi kan banyak itu yang misalnya petasan gitu kan, dan keramaian-keramaian. Jadi itu yang perlu diantisipasi ya Pak di saat pandemi Pokoknya seperti kita ini. bermaksimum mungkin supaya tidak terjadi gangguan Kamtimas, terutama yang berkaitan dengan Hari Raya Imlek tempat-tempat. Baik, kemudian Pak yang tadi yang dikatakan apa sih Pak yang menjadi komunikasi atau koordinasi dari pihak keamanan Ya, sendiri? Silakan. jadi memang
kalau saya melihat selama puluhan tahun dan kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya, mereka kepolisian ini sudah punya satu protap sebenarnya. Ini ada enggak? Apa ada yang dibutuhkan pengamanan enggak gitu? Jadi mereka udah kontak ya, kita udah kasih tahu. Seperti dalam perayaan Imlek ini Pak, sebenarnya ada 3 momen yang kita sampaikan untuk butuh pengamanan. Yang pertama di hari Imlek ini, yang kedua di hari tanggal 8, yang ketiga di tanggal 15 Cap Gomeh itu. Jadi ini yang tiga momen itu ya? Ini momen-momen yang memang biasanya rame. Biasanya rame. Nah, maksudnya rame di sini lebih dari biasanya. Ya, jadi kalau ada pengamanan khusus ya mungkin di tiga kesempatan inilah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian. Dan pihak terkait juga ya Pak ya, baik seperti itu. Betul. Dan kemudian memaknai Imlek tahun ini Pak ya, bukan pertanyaan berulang tapi biar pemirsa di rumah tahu juga apa sih Pak memaknai Imlek tahun ini. Ya, jadi Imlek ini sebenarnya memang tadi saya sudah jelaskan bahwa makna inti dari Imlek itu adalah bakti. Kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara sebenarnya. Nah, Imlek ini adalah perayaan sukacita. Ribuan tahun yang lalu Imlek itu dimulai dengan upacara pergantian musim sebenarnya Pak Lando. Jadi ini sebenarnya suasana yang terbaik memasuki musim semi. Jadi namanya Imlek itu ini artinya bulan. Lek itu penanggalan. Jadi penanggalan bulan ini itu pas di tanggal 1 Februari ini dianggap bahwa saat yang paling sejuk, paling nyaman. Kita sudah meninggalkan musim dingin, memasuki musim semi. Nah, itu kan suasana yang sangat indah sekali, di mana orang-orang juga mulai bersawah gitu ya. Nah, itu jadi kalender Imlek ini sebenarnya kalendernya petani. Jadi keceriaan petani sebenarnya. Nah, terbawa ini sampai ke kota gitu ya, tetapi tidak meninggalkan makna sebagai makna bakti tadi. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa sih orang-orang di saat Imlek itu pakai baju merah gitu seperti saya hari ini ya? Ya, pakai baju merah misalnya. Kenapa Pak? Nah, jadi merah itu simbol dari keceriaan. Merah simbol dari keceriaan, sukacita gitu. Simbol dari kehidupan, kasih sayang. Ya, darah kita warnanya merah. Merah itu kehidupan karena darah ya. Nah, kehidupan itu juga harus penuh cinta kasih. Lalu angpau juga warnanya merah gitu. Nah, itu makna itu semua simbol sebenarnya, simbol kebahagiaan sebenarnya. Tapi orang kan kadang-kadang kalau terima angpau dia tidak ngerti. Yang melihat isinya langsung apa? Isinya berapa? Isinya merah juga. Apa yang biru? Apa yang hijau? Gitu. Iya. Nah, sebenarnya angpau itu sebenarnya contoh angpau itu diberikan warna merah. Ang itu merah, artinya merah ang. Ya, itu bahasa Hokkien. Pau itu bungkusan. Seperti bakpao. Bakpao itu bungkusan daging. Gitu ya, bakpao. Nah, angpau itu bungkusan merah, itu simbol sebenarnya dari doa atau kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, makanya kalau orang yang meninggal jangan dikasih angpau. Itu kenapa nggak boleh? Iya, karena itu kan kedukaan. Iya, karena kita kasih sukacita. Padahal itu, ini maknanya kehidupan ya. Itu kita dianggap mengejek nanti, seperti Anda misalnya pakai baju merah. Lalu tiba-tiba ada acara kedukaan, Anda kesana pakai baju merah gitu. Itu dianggap ini orang ini, mengejek ini orang lagi berduka kalau dia pakai baju merah gitu. Jadi apa yang kita pakai sebenarnya ini sudah ada kesepakatan makna. Ada gitu. Kesepakatan makna. Baik, Pak Yombris, di Imlek ini Pak, apa sih Pak poin penting yang perlu dan paling dilakukan? Ya, jadi untuk masyarakat yang paling penting sebenarnya itu kita Imlek ini menjadi momen untuk mempererat kembali silaturahmi kita. Imlek ini yang paling penting, silaturahmi. Nah, oleh sebab itu di saat Imlek ini walaupun kita nggak bisa berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah keluarga, minimal kita kirim WA atau nelpon, itu ya syukur-syukur kalau dia bisa balas dengan angpau nanti dikirim juga. Itu yang paling penting. Ya. Nah, kalau tapi kalau enggak pun itu sudah, saya hari ini mendapat banyak sekali WA. Ada orang yang selama 1 tahun enggak pernah
Iya. WA baru kali ini selamat Imlek gitu. Wah, ini akhirnya kita bisa membalas bisa membalas ke dia juga. Ini akhirnya menyambung tali silaturahmi. Minimal dia tahu bahwa kita masih hidup. Dia juga masih hidup. Jadi gitu ya Pak yang perlu dan Ya, paling silaturahmi yang paling penting ya. Jadi gunakanlah waktu Imlek ini sebaik-baiknya untuk menyambung tali silaturahmi. Dan ada satu nilai yang ada di Imlek itu, bagaimanapun orang-orang itu saling bermusuhan ya. Tapi kalau orang itu datang ke kita menyampaikan ucapan, itu nggak bisa ditolak. nggak bisa ya. Nggak bisa, misalnya ada musuh, ada orang yang saya nggak suka ini pernah mencelakakan saya misalnya, tapi dia ingin datang minta maaf. Tidak bisa lewat. Nggak bisa, kita harus terima. Nggak bisa bilang, kamu pernah mencelakakan saya, jangan datang. Nggak bisa. Momennya, waktunya. Ya. Karena Momennya, iya. mau tidak mau harus Iya, saling Seperti memaafkan, itu. dan harus menerima gitu. Baik, kemudian dari aparat kepolisian sendiri dari terkait pengamanan tadi ya Pak ya, adakah lagi pengamanan lain yang akan dilakukan jika ada situasi atau kondisi yang mengharuskan? Dari polisi kan tidak pernah tidur. Ya tidak pernah tidur Walaupun bergantian. Kan? Dan itulah karena tugas pokok kepolisian kan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengorbanan masyarakat. Aktif 24 jam ya. Tidak melaksanakan itu berarti kita kan lama dalam tugasnya. Dan polisi tidak pernah tidur, yang tidur hanya polisi tidur. Jadi kata polisi yang baru pakai baju coklat nggak boleh tidur, yang tidur hanya polisi tidur. dan harapan kita untuk setiap orang menyampaikan ke kita kalau ada gejala-gejala. Jangan setelah kejadian baru dilaporkan. Jadi itu kita antisipasi. Itu antisipasinya ya Pak ya. Dan ada kan Polri itu ada call centernya 110. Silakan hubungi 110. Nanti saja kosong, tapi jangan juga main-main. Ya. Seperti itu. Kita sangat bersyukur sekali ada polisi ya. Kemudian Pak Lando, terkait atau di luar dari titik-titik yang Bapak bilang tadi ya, target yang paling diutamakan di mobile masyarakat yang tinggi kerumunannya, di mana sih Pak? Ya sebenarnya ini kan kita jalan dari sejak pandemi ini untuk edukasi masyarakat. Untuk tetap itu kan ada 5M itu. Ya. Di mall-mall kah? Mungkin seperti itu? Mall ada, itu kan bersama dengan petugas mall. Di mana saja, tiap malam kan kita mobile itu. Mobile, ya. Himbau membubarkan kerumunan. Kalau kemudian untuk di momentum Imlek ini di mana saja sih Pak yang paling polisi sudah melakukan center nih katanya ya, di titik ini pasti banyak. Jadi apa sih Pak, di mana Pak targetnya begitu? Ya paling kalau memang mau kan ya di pasar dan pusat perbelanjaan itu. Itu hanya itu ya. Tempat yang memang ada komunitas yang kebanyakan yang mereka itu kan kasar pengunjung, masa yang mau Imlekan itu kan datang mengucapkan kongsi baca itu. Itu tetap kita pasti, tapi kita harapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap taat 5M itu agar tidak ada lagi momen yang hilang. Betul. Seperti itu. Ya. Bagaimana sih Pak perayaan Imlek tahun 2022 ini dirayakan dan juga agar lebih bermakna seperti apa? Harapan dan juga masukan dari Bapak berdua, silakan dimulai dari Bapak Yoges dulu atau Bapak Lando? Bapak Yoges dulu, silakan. Baik, terima kasih. Celebrity people yang saya hormati, khususnya warga Tionghoa yang merayakan Imlek. Imlek walaupun dalam masa pandemi kita tetap harus rayakan. Tapi kita harus rayakan dengan prokes yang ketat. Kita tahu bahwa Imlek itu adalah hari sukacita. Jangan sampai kesukacitaan kita ini justru nanti malah membawa masalah untuk orang lain, khususnya masalah kesehatan. Dan oleh sebab itu tetap kita harus rayakan Imlek karena itu adalah perayaan yang sudah merupakan hari libur nasional. Nah, kita kembali menyambung silaturahmi, mengimplementasikan bakti kepada keluarga kita. Inilah saatnya kita memberikan cinta di dalam kebinekaan kepada masyarakat kita dan juga bakti kita kepada negara dalam ikut memperbaiki kondisi negara. Dan Imlek ini banyak kegiatan yang akan kita buat, tetapi umumnya semua melalui online. Ikutilah kegiatan-kegiatan online itu. Ada kegiatan kita bahas pada tanggal 5 Februari jam 10 sampai jam 1 itu kita ada bahas mengenai dialog tentang budaya. Judulnya adalah Gus Dur dan Imlek. Ini bentuk
wujud ucapan terima kasih kita, penghargaan kita kepada Presiden kita yang keempat yang sudah mencabut banyak regulasi-regulasi yang sangat diskriminatif dan membuat Imlek menjadi hari libur nasional. Jadi itu semua jasa besar dari Gus Dur. Lalu setelah itu tanggal 5 itu jam 4 sampai jam 6 kita adakan acara Pemerhati Imlek 2022 Painien namanya, tapi itu terbatas di Mall People hanya untuk beberapa orang, tapi kita juga adakan secara Zoom, kita bisa ikut semua. Di situ semua tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, gubernur, wali kota, kapolda juga, yang juga Pangdam itu akan hadir memberikan ucapan, menyapa kita semua untuk mengucapkan selamat Imlek dan memberikan harapan-harapan yang mungkin kita perlu dengar. Apa-apa saja yang diharapkan oleh pemerintah untuk kita bisa bersinergi bersama membangun bangsa kita. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Tidak mengurangi makna Imlek, meskipun secara fisik kita sangat terbatas, tetapi hati kita ini bisa tetap terjalin dengan baik. Itu kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yumbis. Kita lanjutkan harapan dan masukannya dari Bapak Lamdes. Silakan Pak Lamdes. Terima kasih. Saya mewakili Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek tahun 2022 tanggal 1 Februari 2022. Semoga tetap sejahtera, makmur, dan jangan khawatir, kami selalu ada untuk memberikan pengamanan yang merayakan ibadah Imlek agar tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan. Dan kepada teman-teman masyarakat yang tidak merayakan Imlek untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, jangan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan, kekusutan teman-teman kita dari warga negara yang merayakan Hari Raya Imlek. Dan laporkan kepada kami apabila ada hal yang berpotensi terjadinya gangguan, kami segera antisipasi. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Lamdes. Sahabat People, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mengucapkan kepada umat atau teman-teman dan juga rekan-rekan yang merayakan Tahun Baru Imlek, Kongsi Pacai, dan juga akhirnya saya Hajratul Aswad pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Tahun Baru Imlek. Selamat tahun baru. Kongsi Pacai. Kongsi Pacai. Ya, tahan dulu kita kayak bincang-bincang closing karena ada bumpernya Pak. Bumper itu beberapa muncul di situ. detik, ya 30 sampai 40 detik. Muncul Kita siapa pengakan? ya begitu, siapa presenternya, siapa yang editing, seperti itu Pak. Saya khawatir kan sebenarnya ya kadang-kadang dalam suasana yang tenang-tenang seperti ini tiba-tiba bisa meledak bom. Nah itu karena ya ini nggak pernah yang resiko yang kayak tahun lalu itu ya. Tapi yang lalu itu Pak bulan berapa itu Pak?